Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Mukarramah. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial tentang penyesuaian diri dan kepatuhan. Nah, apa sih itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri juga disebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi yaitu cara kita untuk membiasakan diri kita pada tempat yang baru kita kenal. Penyesuaian diri juga merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek. Poin yang pertama, penyesuaian diri itu terjadi secara otomatis di luar kesadaran kita. Maksudnya langsung menyatu begitu saja saat kita berbaur kepada orang lain. Apalagi yang sefrekuensi nyambung saat diajak ngobrol dan berdiskusi pasti langsung nyaman untuk menyesuaikan diri kita. Dan penyesuaian diri juga sudah menyatu dan tertanam dalam diri kita dengan baik, dalam benak kita juga. Bahkan penyesuaian diri ini sudah ada sejak masa kanak-kanak kita. Nah, di poin yang kedua, penyesuaian diri itu terkadang memilih secara sadar atas kemauan kita sendiri agar bisa bergabung dengan suatu kelompok. Nah, maksudnya bisa dicontohkan, misalnya ada satu orang, misal namanya si Putri. Nah, si Putri ini orang pindahan dari kota ke desa. Nah, kan dan otomatis si Putri ini belum beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau desa yang dia tempati. Nah, seiring berjalannya waktu, ada nih satu orang yang ingin mengajak dia untuk bergabung dengan suatu kelompok yang ada di desa itu. Nah, satu orang ini sering ngomong dengan Putri ini tentang visi misi dari kelompok itu, terus apa saja yang dilakukan oleh kelompok itu. Nah, dari omongannya si satu orang ini tadi, si Putri berpikirlah, wih menarik nih gitu, ngomongnya wih menarik nih, bisa nih bisa nih bergabung dengan kelompok yang ada di desa itu. Nah, si Putri ini sudah tertarik dengan satu kelompok yang dibawa oleh satu orang tadi. Nah, dari situlah penyesuaian diri secara sadar atas kemauan sendiri itu terjadi. Nah, poin yang ketiga, penyesuaian diri ini ada kalanya kita menerima suatu norma atas dasar paksaan. Maksudnya kita itu sadar atas penerimaan itu, tetapi tidak terjadi secara sukarela. Jadi penerimaan ini terjadi karena sanksi atau tindakan yang berasal dari orang lain atau kelompok masyarakat yang memberikan pengaruh kepadanya. Poin yang ketiga, sebagian besar apa yang kita sebut sebagai penerimaan itu di dalam literatur ilmiah dinyatakan sebagai suatu yang disadari dan tidak begitu disukai secara sukarelaan. Ia selalu didorong oleh ketakutan sosial, seperti takut dicela oleh masyarakat, terus merasa rendah diri, ingin disukai oleh orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ada satu aspek lagi nih yang harus saya ungkapkan. Kebanyakan itu masyarakat sering bersikap secara keras terhadap orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka, karena pembangkang seperti itu akan mengancam stabilitas struktur sosial. Nah, setelah kita membahas tentang penyesuaian diri, di sini saya akan membahas tentang variabel kultural. Yang pertama, ada kebangsaan. Sebagai contoh, coba kita bandingkan kecenderungan bangsa Norwegia dengan bangsa Prancis sehubungan dengan penyesuaian diri. Bangsa Norwegia semenjak dulu itu telah menekankan tanggung jawab sosial. Nah, sedangkan bangsa Prancis itu
memiliki tradisi individualisme yang kuat. Nah, sehingga bangsa Prancis ini tidak bisa terdorong untuk menyesuaikan diri. Yang kedua ada keterasingan atau alienasi. Sebagai contoh, siswa Jepang dibandingkan dengan rekan sebayanya yang berkebangsaan Amerika, mereka justru lebih sedikit untuk penyesuaian dirinya. Malah kenyataannya mereka ini cenderung anti penyesuaian diri. Nah, siswa Jepang ini merasa kehilangan identitas diri. Mereka lagi menjadi bagian dari kebudayaan Jepang, tetapi tidak juga menjadi dari bagian barat sepenuhnya, yang kini mendominasi sekolah, universitas, dan kehidupan sehari-hari mereka atau siswa Jepang itu. Nah, yang ketiga ada status asali. Apa sih itu status asali? Status asali ini adalah status yang dimiliki semenjak lahir di muka bumi ini, yakni suatu status yang diberikan oleh suatu masyarakat tanpa diminta. Sebagai contoh, status rendah telah dikenakan oleh kaum yang berkulit warna hitam, wanita, dan kaum etnis lainnya. Meskipun tidak ada tingkat kesediaan menyesuaikan diri pada anak-anak kulit putih dan hitam, namun keduanya ini akan memiliki tingkat kesediaan lebih tinggi bila berada di tengah-tengah mayoritas kulit putih ketimbang kulit hitam. Yang keempat ada perbedaan jenis kelamin. Pada era 50 sampai 60-an memperlihatkan bahwa wanita itu lebih cenderung menyesuaikan diri ketimbang lelaki. Ada 3 kategori mengelompokkan bagi masing-masing pernyataan itu, yaitu ada maskulin, feminim, dan netral. Maksudnya bisa disimpulkan bahwa wanita ini cenderung menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang berbau dengan maskulin, seperti olahraga dan mobil. Dan pria juga sering menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang berbau dengan feminin, seperti memasak dan lain sebagainya. Nah, karenanya orang secara umum akan lebih terdorong oleh sikap menerima pendapat dari orang lain sehubungan dengan hal-hal yang berada di luar kemampuan atau cakupan wawasan mereka. Nah, setelah membahas penyesuaian diri dan variabel kultural, nah selanjutnya ada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini adalah fenomena yang hampir mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya hanya terletak pada segi pengaruh legitimasi atau kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial lainnya. Dan selalu terdapat suatu individu, yakni si pemegang otoritas. Nah, cukup sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila saya terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.